Salam jumpa, salam sejahtera bagi seluruh keluarga besar GGA dan teman-teman online dimanapun saat ini berada. Senang sekali bisa bergabung kembali di ibadah raya hari ini. Masih dalam rangka semangat kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, pada tanggal 17 Agustus lalu kita telah sukses melaksanakan acara Temu Sapa bersama teman-teman online dari seluruh Nusantara yang berkumpul melalui aplikasi Zoom. Pada kesempatan ini, Apostle Indri dan Pastor Evelyn berkenalan dan berbincang-bincang secara langsung dengan para viewers setia yang selama ini mengikuti pengajaran online streaming kita. Selain bersilaturahmi dan saling berbagi pengalaman hidup, momen ini juga menjadi ajang saling melepas rindu. Seperti kata pepatah, biar jauh di mata tapi dekat di hati. Terima kasih untuk para koordinator Usher dan para pemimpin yang turut mensukseskan acara ini. Jangan lupa setelah ibadah raya ini berakhir, bagi para orang tua yang memiliki anak berusia 3-11 tahun, mari ajak putra-putri Anda bergabung di ibadah Treasure Land pada pukul 11 siang melalui Zoom. Para orang tua juga ikut mendampingi ya. Nah, bagi kaum remaja yang berusia 13-19 tahun, ayo join Youth Insight Service setiap Sabtu pukul 5 sore di aplikasi Zoom. Sebagai komunitas pembelajar, pastikan Anda terus memperlengkapi diri dengan buku-buku dan pengajaran yang telah tersedia di Live Bookstore. Kembangkan dirimu dan jadilah pembelajar sejati. Demikian EJC News pagi ini, sekarang saatnya kita mendengarkan pesan Tuhan yang akan disampaikan oleh Apostle Indri Gautama dan Pastor Evelyn Nadiak. Get ready! Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong that hand that holds us. Beautiful, beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a king who bore the scars of healing. There is a son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all
Amen, amen, amen. You be lifted high, oh Lord, right here, right now. AGC, kita tinggikan Tuhan dan ucapkan syukur kepada Dia untuk hari ini, penyertaan Tuhan bagi kita semua di tengah-tengah kondisi yang terjadi yang mungkin belum selesai, belum kelar, tapi Tuhan menyertai kita. Saya mengajak Anda untuk satu dalam doa dan kita siapkan hati untuk firman Tuhan pagi ini. Bapa Surgawi, dengan pujian tadi kami mengangkat nama-Mu Tuhan. Di atas segala kondisi, di atas segala perasaan kami tidak didikte oleh perasaan kami. Tapi itu adalah pengakuan iman bahwa even in this situation, Lord, we bow down and we worship You. Kami angkat nama Tuhan yang kudus, yang suci, nama Tuhan yang constant, kesetiaan-Mu yang stabil dalam kehidupan kami. Pagi ini ya Bapa, aku minta bukakan mata hati kami untuk melihat jalan-jalan-Mu, ajari kami, muridkan kami di tengah-tengah kondisi-kondisi kehidupan yang kami hadapi pada hari-hari ini. Kami bersedia Tuhan untuk dimuridkan Engkau. Berbicaralah Bapa di dalam nama Yesus, karena hamba-hamba-Mu siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. 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 Beautiful song, isn't it? Yes. The lyric is so meaningful. Yeah, right. In the midst of this trial, yang kita bisa lakukan, kita sujud di kaki Tuhan, because He's in control. Amen. Amen. Today, we discuss, kita mau share bagaimana Allah kita itu yang mengutus anaknya yang tunggal transform our life as He has been transformed Himself from God into man. Right. And then back, rose from the dead, kembali fully God. Nah, perubahan dalam kehidupan Yesus itu panutan kita. So we have a living model because we have the Bible. I think you've been recommending to us buku dari Ruth Haley Barton. Yeah. Was it her that say the best gift that we can bring as a leader is our transformed self? Ya, kata-kata itu betul-betul berbicara keras dan menyentuh, karena memang when we step into that leadership position or when we step into the room, our best gift to the people around us adalah our transformed self. Ya, hidup kita yang ditransformasi itu adalah gift yang terindah buat orang-orang yang kita pimpin, keluarga kita, dan rekan-rekan kerja kita. And that's what Jesus said to you. That's the one, the abundant life that I gave you. Amen. Right? Right. So kita kasih tema hari ini, Jesus the transformational leader of the world. Kalau seluruh dunia shortage of leader, I think we have one model yang kayaknya suka dilupain, even by us yang sudah melayani, because we grow from glory to glory, and every growth requires a test. Right. Nah, waktu tes ujian itu terjadi, dan kelas ujiannya pas Eve dan saya tentu tidak seberat kelas ujian kalian semua, but nobody menjadi semakin dekat serupa Kristus tanpa going through a set of tes. Makanya Yakobus berkata, anggap suatu kebahagiaan kalau kita jatuh dalam berbagai pencobaan. Now we both were tested personally, secara berdua dalam our relationship, even corporately. And yang saya pegang itu, kalau apapun yang sedang terjadi, do we look at Jesus on the cross, or do we look at the weakness of each other, or look at the mistake that yang kita lakukan, akibatnya kita bisa self-condemn or blaming others. Yeah. Nah, tapi kalau kita ngeliat ke salib Yesus, kita bandinginnya ke Yesus, penderitaan yang Dia alami demi kita, we will not be attacking internally, but we will be building and reminding each one of us. Kita jadi penolong. Itu yang istilah yang kita perkenalkan, I think the past 2-3 years, support system. Right. Keluarga kita itu jangan ditinggal kalau kita lagi mengalami goncangan, when the boat is being rocked by God. So I would like to share with you bahwa kata transformasi di sini ini yang penting di sini. Kalau hasil akhirnya sih udah tahu ya, Eve ya. Yeah. The authentic you, Right. the Christ like you. Right. Nah,
Nah, udah yang itu nggak usah dibingungin, seperti pas Evelyn bagikan, I think before pandemi nih. Galatia 4:19 itu sudah menjadi impian kita, di mana Rasul Paulus pun memang sakit prosesnya, tapi dia mengerang seperti wanita bersalin sampai rupa Kristus dibentuk di kita. Nah, Until rupa Kristus is formed. We need to share on that word form, form in you, taking shape in you. Sebelum ada formation, mesti ada transisinya. Nah, formation sepanjang transisi namanya transformation. Itu kata form itu kayaknya kita pernah uraikan dalam salah satu ibadah kita beberapa tahun yang lalu. Waktu itu saya hadirkan analogi atau sample ya dari Michelangelo when he waktu dia memahat ya pualam yang kemudian dia kasih title itu sebagai David ya. Lalu kan orang tanya, kok bisa ya kamu yang memahat begitu detail? I mean, foto-fotonya Anda bisa lihat, Anda bisa Google, itu detail sekali, urat-urat nadinya semua rambutnya, curlsnya itu detail sekali. Dan orang tanya, kok bisa, apalagi itu pualam yang sudah dibuang, sebetulnya nggak ada orang mau kok dia dari pualam gitu ya, bulky pualam itu kok bisa kan pribadi yang cantik, yang cakep dari David. Terus ditanya kan, kok kamu bisa mengerjakannya, what inspire you, how did you do that? And kalimat jawabannya itu betul menginspirasi saya. Dia bilang, it's easy, you just take what is not David from that stone. I just carve out what is not David. Jadi artinya waktu dia bekerja dengan pualam itu, dengan batu itu, dia sendiri sudah membayangkan karya akhirnya itu apa, this David that he saw, dia sudah tahu. Lalu apa yang bukan Daud, apa yang bukan David, itu yang akan dia carve. Jadi kalau kita berkata until Christ is formed in you, so itu artinya for all our lifetime the Holy Spirit will work in us. Saya katakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ya, 28-29, bahwa the only one curriculum that we have throughout our life adalah dimuridkan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. The Holy Spirit akan mengerjakan itu secara constant. He who has begun a good work in us will work, right? Apa yang Roh Kudus yang bukan dari, yang lihat bukan dari Yesus dalam kita, itu yang dipotong, itu yang akan di carve out, itu yang akan di chisel, ya kan? Sometimes the way he chisel through people around you. Iya. Gak usah around you dong, yang through people next to you gitu, lebih dekat aja kita ngomongnya. Ya ampun, itu pruning itu kan kadang-kadang lewat orang yang di samping kita, gak usah around. Emangnya siapa, emang gak ada makhluk halus dari around ke next gitu loh. Itu the law of proximity ya. Saya gak pernah kebayang loh guntingnya kayak begini bagusnya. Kita baru beliin Oma gunting soalnya, gunting rumput. Kalau guntingnya Evelyn so nice. Kalau guntingnya Indri, Oma. Guntingnya Evelyn juga Oma. Saudara, ada 2 Oma ya, Oma Diana sama Oma Cora. Kita sekarang analoginya ngomongnya berkebun, karena kami belakangan ini berkebun-kebun. Jadi ya banyak analogi kita akan seperti itu ya. Beautiful plan from Mary here and Catherine, mereka shopping bersama. Kasih tunjuk dong. Nah, this is a jade plant. Ya, see? Beautiful. Kalau dipelihara, nggak tumbuh sendiri. Itu teruji waktu kita nanam tomatnya Mary. It just go wild that plants, man. I mean, kita kalau berdua tidak saling menggunting-bunting oleh Tuhan, kita grow wild. Iya. Isn't it? Rambut aja kalau dipotong wild. So kita mau menekankan yang tadi barusan ulas sama Pastor Eve itu tentang Michelangelo. Actually penekanannya Michelangelo itu sampai orang bisa mengagumi hasil akhirnya adalah transformasi yang dialami si batu pualam itu. Right. Nah, transformasi adalah sebuah proses perjalanan. Perubahan menuju destiny. Kita belajar ya from all the books ya, John Maxwell and all that. Mereka ngomong destiny-nya kamu gak usah pusing, itu udah final, udah jadi sama Tuhan. But what we need to focus on is the journey. Sampai bisa ngomong saya gunting tajamnya Pastor Evelyn. Mungkin Pastor Evelyn adalah palunya Indri.
Habis di Palu baru bisa dichisel. Palu ya. Saking gede. Ngomong itu sekop aja. Saking nggak mempan. Kalau sama Indri Gotama pakai sekop itu nggak mempan. Cangkul gitu. Nah, I think the one that you've been using so far untuk menggambarkan transformasi tentu adalah transformasi dari telur kupu-kupu, ulat kupu-kupu sampai jadi kupu-kupu. I think the picture, the beautiful picture that is on your screen itu namanya monarch butterfly. Ya. Ini butterfly bisa terbang loh dari Kanada sampai ke Afrika loh. You know, it's just amazing. Jangan kalau kita lihat kupu-kupu kayak frail ya, ternyata dia bisa terbang dari benua ke Ototnya benua. kuat sekali. Nah, oke. So kita melihat di sini, saya baca ya artikelnya, Anda bisa Google cepat sekali kok. Aduh, saya juga mesti mengejar kecepatan itu. Bahwa monarch butterfly kayak gitu tuh modelnya tuh, like the monarch. Itu juga namanya the mussel butterfly karena model desain sayapnya. Dari telur kupu-kupu. Jadi tuh waktu terbang itu si kupu-kupu perempuan itu betina bisa bertelur di daun. Kemudian dari kupu-kupu tersebut bertransformasi jadi ulat. Ulat lepas kulit ulatnya setelah berapa lama, tentu ada fasenya ya. Kemudian dia transformasi menjadi badan ulat di dalam kepompong. Nah, apa yang terjadi di dalam kepompong? I don't know. Only God knows. Oke. Nah, kemudian bisa bertransformasi pada waktunya Tuhan menjadi kupu-kupu. That beautiful thing that you looking, you know, in that picture. Screenshot juga boleh. Hargai dong yang bikin PowerPoint. Teamwork. Nah, sekarang kita aplikasikan ini, analogi ini kita paralelkan ke kehidupan kita dong. Ya. Nah, transformation to become Christ-like sampai Kristus terbentuk di dalam jiwa kita. Nah, itu targetnya seperti itu. Jadi Anda yang ikut Yesus, yang dipilih oleh Yesus secara pribadi, ada targetnya kenapa Yesus pilih kita. Supaya kita kembali serupa Kristus. Itu di Galatia 4 ayat 19 tadi itu. Atau Roma 8 ayat 19 sampai 28 Anda baca semua. Now, pada waktu kita mengalami transformation to become Christ-like, ada ayatnya yang saya mau bagikan. Ternyata ini semua tuh bacanya tuh di Alkitab. You know? Let's read it. If you want to read it. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Dan ayat 3 saya baca ya. Dan setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Jadi di ayat 2-nya bagus sekali tuh. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita tuh anak Allah. Nah, itu identitas kita. Udah, kalau kita nggak terima, we don't believe that we are son of God, in spite of layering-nya masih keluar itu Tarsan-Tarsan, babun-babun. Kalau mau Tarsan, aku inget monyet yang di Iya itu. Yang suka gitu-gitu tuh. Aku kalau belajar ini, saya reflect back to our relationship ya. Aku tuh ketawa. Jangan bilang dong, aku reflect ini aku inget kok. Memang kok. Itu ada Tarsan babun. Gitu, Jen, tolong. Yang ini Yesus tolong gitu ya. Jadi siapapun Anda di keluarga GGA, kalau ngalami ini, look, if your leader is getting this revelation, kita berdua berdoa, you also get revelation, sehingga dari penderitaan bisa menjadi sukacita. Right. The fruit is always joy. One day we will look back and we're just gonna be celebrating, waktu right? kita look back, kita baru tahu kasih karunia Allah itu masif, benar-benar, right. Bentuknya kayak apa? Orang bentuknya. Kasih karunia itu is the grace of God selalu datang melalui sesama. Yeah. That's a big revelation, right, for you? It's saling, melalui saling, you know, loving other as saling. The grace of God is orang. Iya. Oh, jadi orang jangan diusir-usir, jangan ditinggal gitu loh. Yes. You know. So I like that scripture for 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata keadaan kita kelak. Isn't amazing? Kita udah dinangisi seperti orang sakit bersalin oleh Rasul Paulus. We will one day
memiliki bentuk Kristus dalam selongsongan ini. Iya. Right? Iya. Tapi sekarang kita belum kelihatan. Ya. Nanti kelak. Ya. Nah, kelaknya itu buat dilingkarin. Tanya Tuhan tahun berapa. And you know tahun berapanya is up to us. Right. Tergantung kita. Bagaimana kita bersinergi, berpartner dengan taat. How we obey Him. That's how the speed is. Akan tetapi kita tahu nanti waktu Kristus menyatakan dirinya di awan-awan, waktu sangkakala berbunyi, kita akan menjadi sama seperti Dia. Ini 1 Korintus 15 ya. Seperti Dia kita ngelihat dalam satu blink. Kita akan blink of an eye. Lagunya si Dottie Rainbow ya. Dottie Rainbow. We shall behold Him. Dalam satu kejap kita akan berubah seperti blink Dia. of an eye. Nah, kita mau lihat dari Simon bin Yunus yang mengalami transformasi. Dari you know one thing about Jesus ya, yang kita mesti pelajari, ini kita belajar dari Dr. Miles Monroe dan juga belajar dari Lead Like Jesus. I think Pastor Yves sudah memperkenalkan kepada all leaders the book Lead Like Jesus. That ini dua penulis ini buku. Kan kalau Lead Like Jesus itu team of 3 people, bukan kan belajar sendiri. One is the top, one is the CEO, itu Phyllis Henry, anak gembala. Dr. Miles Monroe, anak gembala. Tapi hidup mereka itu enggak seperti yang dikhotbahin bapaknya. And si Miles Monroe suffer karena 11 bersaudara tinggal di gubuk. And then yet on the other side of the Bahamas Island is the 5-star hotel. Jadi dia shopping mata gitu, ngeliat kok bagus sekali, kok kita orang asli nggak boleh ke situ karena miskin. So dia gali 4 buku aja loh, dari 66 buku 4 buku aja dia gali. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. And dia ketemukan, dibuka mata sama Tuhan. Belajar niru orang ini namanya Yesus. Jadi yang namanya digembor-gembori juru selamat, Mesias, raja segala raja. Si Miles tuh baru kenalan gara-gara dia nggak terima kondisi hidup dia. Iya. Makan aja satu ayam direbut 11 tangan. Karena bersaudaranya besar Terus banyak. dia dapatnya leher dan kepala. Makanya kalau doa makan gak ada yang berani tutup mata. Begitu amin ayamnya hilang. Siapa yang tutup mata paling suci akan dapat paruhnya. So gara-gara selalu dapat leher sama kepala, kalau jenggernya, dia bilang aku nggak terima kok. Papa gua melayani Tuhan, kok Tuhannya nggak adil. Gara-gara dapat kepala ayam. Ya. Atau dapat bruto, atau dapat organ onderdilnya. So dia selidiki loh 4 buku itu. I hope this inspire our inside group. Ya. 4 buku aja, nggak usah 66 buku. I'm jumping here and there. Which our young generation now are studying the Gospels. Yeah, I heard about that. Yes, I'm so proud of you. So kita mau lihat bagaimana Yesus pun mengalami transformasi dari Roh Allah yang Maha Hadir, mau dilimit ke rahim seorang perawan Maria, lahir jadi manusia yang terbatas, hidup 33 tahun, sampai dia mati dan kembali ke bentuk aslinya. Nah, kita belajar dari Yesus yang mengalami transformasi tersebut, atau inkarnasi ya kita sebutnya, bagaimana dia lakukan itu ke seorang namanya Petrus. Di Matius 16 ayat 16, Simon bin Yunus mengalami transformasi menjadi Petrus. Nama aslinya Simon bin Yunus, Simon anak si Yunus. Kata Simon itu ada artinya. Di Matius 16 ayat 16, dia ditanya sama Yesus di Kaisarea Filipi, kata orang aku siapa? Simon yang jawab, karena dia selalu extremely sanguin, ngomong dulu baru mikir. Untung diselamatin hari itu. Aku mau tadi pagi merenungkan Amsal 15 sama 29 ya, mengenai jawaban tergesa-gesa itu bikin orang marah tuh, jawaban kasar, orangnya marah-marah gitu. Jadi aku ditulis itu, kalau orang itu menjawab duluan baru mikir belakangan, itu lebih parah daripada bikin orang bebal lebih pintar dari dia katanya. Aduh, gue tabuk diri gue tadi. Aku udah bertobat ya nak ya, kan kamu kan jadi gunting ya. Kalau bahasa Belandanya pruning itu namanya knippen gitu loh. Knippen tanamannya diknip gitu loh, biar bunganya bagus. Knippen. Iya. Matius 16 ayat 16, maka jawab Simon Petrus di pertanyaan Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian di ayat 17-nya, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga.
Waduh, itu anugerah loh, bisa diinterap sama Tuhan langsung loh. Oke. Nah, ini buat orang yang asbun, bisa ngomong firman, bisa dengar suara Tuhan, itu grace, saudara-saudara. Bukan karena dia super suci. Jadi kalau ada orang bisa bernubuat, bisa mengatakan kata-kata hikmat, jangan fokus ke orangnya, fokus behind orang itu ada siapa dalam dia. Oke. Nah, di ayat 18, Matius 16, di sini Simon mengalami transformasi ya, dari Simon bin Yunus jadi Petrus. Ayat 18, ini transformasinya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, di sini ada pergantian nama nih. Dari Simon bin Yunus menjadi Petrus. Anda mesti tanya Roh Kudus. Petrus artinya apa? Petrus artinya sifatnya itu keras, kayak batu, tapi dia batu kecil. Oke, kalau kita semua bisa solid dalam Tuhan, Tuhan bisa bangun jemaatnya loh. Yang solid-solid nggak seperti buluh terkulai gitu loh. Alamat nggak akan menelan kita. So saya tulis di sini sebagai catatan saya bahwa Yesus pertama-tama memimpin Simon bin Yunus. Simon artinya plain plan. Plain plan itu lambangnya buluh terkulai. Tapi saya senang di Nabi Yesaya berkata ya, buluh terkulai takkan kupatahkan. Udah terkulai jangan dipatahin sekalian. Udah Mungkin bisa digenit gitu, udah iya, diprun. bisa dicagak gitu. Kamu kan kayak palu kan? Udah dipalu. Kamu tuh kayak Cecep kemarin tuh batang tua potong Ya, gitu. kan makanya aku suka ngawasin Cecep. Jadi kalau Anda pikir Tukang siapa yang kebunnya Cecep? Oma. Anggota baru. Cecep itu adalah asisten kita. So di sini Yesus pertama-tama memimpin si Simon bin Yunus. You know when you transform people, you are leader. Plain plan, Simon tuh artinya plain plan. Okay. Ini seperti buluh terkulai, kayak tanaman tomat tuh kalau kita nggak kasih tralis, waduh dia menjalar kemana-mana, akar tuh bisa di mana-mana. Aku mau putusin, Cecep bilang jangan, nanti hilang buahnya semua. Ada tanaman kita itu yang udah agak condong. Saya pakai bahasa yang sopan. Dia sudah agak mulai condong. Ada angin kencang lagi nanti semakin condong dan dia akan tergilas sama sekali. Saya bilang Cecep, mungkin mesti dicagak dia. Jadi kalau sudah hampir terkulai dan mungkin saat ini kita sedang dikelilingi orang-orang yang terkulai. Kita butuh raffia and bambu. Raffia dan bambu perlu. Dan apa itu raffia dan bambu? Is the support system. You need people to stand around you. Dan mungkin Anda mesti sometimes you need to lean. Why? To lean. Jadi nggak terkulai. Why? Supaya akarnya stabil. Iya, it takes time untuk develop the root system, ya. Nggak akan selamanya kok dia. Tanaman-tanaman yang kita kelola di sini tidak selamanya dia akan selalu dijaga. Nanti begitu root systemnya kuat, bahkan tidak akan butuh lagi. Saya diingetin ke Efesus 3 ya, ayat 17. Aku berdoa agar kasih Allah memenuhi kamu dan kau berakar dalam kasih Allah. It's very important bagi kita semua di musim pandemi ini. Semakin berakar dalam kasih Kristus. Right. And which is why saya highlight sekali komunitas gereja Tuhan ya. Tidak ada orang bisa tumbuh seorang diri, me, myself and God. You need to be rooted and planted di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah keluarga Tuhan. Bagi kawan-kawan kami online yang saat ini mengunjungi dan mungkin dengan setia, be rooted, find a local church, ya, get connected supaya itu tadi alami kasih Kristus. It takes time untuk membangun root system yang solid. Dan butuh tukang kebun ya. Butuh, saudara. Nah, kalau kita ngomong kebun nanti kita akan talk more on this. Ini Cecepnya GGA. Evelyn Eke Cecep. Jangan kau panggil aku Ibu Cecep. Saya Cecepnya GGA. Saya yang pembeli alatnya. Bambu-bambu dan kawat-kawatnya. Kiloan loh, beli kawat itu kiloan loh saudara. Anyway, we continue ya. Dari bulu terkulai supaya Anda dan saya dan pasti kita semua satu keluarga Tuhan menjadi Petrus. Petrus itu artinya solid, bersifat keras. Ada kekerasannya, nggak lembek. Okay. Nah, ini diawali bagaimana perubahan dari Simon pelin-pelan menjadi Petrus yang keras. Diawali dengan membangun hubungan atas dasar
kepercayaan. Amen. I need to be able to trust her. Tuh kenip-kenip gue nih. Kenip-kenip. She need to trust me before I hammer her. Karena itu bambu Kau udah kan, tahu ada bocel-bocel. bambu kan mesti ditusuk ke tanah, pak begitu. Kalau enggak kan Aduh. pegangan bambunya apa? Tralisnya. Aku bocel. So what you see in your screen, di situ saya tulis di situ semua. Tadi kan Pak Iif ngomong mengenai komunitas, Ya. mengenai root system, mengenai kondisi tanah, ada tali rafia, ada bambunya, supaya kamu bisa lean gitu loh, Ya. bisa bersandar. Nah itu siapa semua kita mesti tahu pemeran-pemeran itu. Right. Nah semua itu karena tadi saya katakan grace itu berbicara mengenai orang yang Tuhan kirim at the right time, seeing the right thing in you, speaking the right thing for your life, sampai Anda bisa kembali tegak Ya. setelah terpuruk dalam kondisi tekanan-tekanan dalam hidup sehari-hari. Yes. You know what I mean? And weather, cuaca kadang-kadang bisa agak ganas ya, Betul. entah terlampau Kayak kering, kemarin panas panasnya sekali, nggak keruan. nanti hujan terlalu deras, dan ada tanaman-tanaman muda yang Langsung memang lemes. tidak tahan dengan hujan lebat seperti yang bikin mereka bisa terkulai. Jadi samalah dengan kita juga di tengah-tengah badai, kondisi krisis, dihantam terus dengan cuaca yang keras, some of us bisa terkulai. Saya bisa terkulai. Kayak tomat kemarin Bisa. langsung mengkeret. Saya lihat tanaman tomat kita kemarin, kenapa jadi begitu mengkingking? Karena terlalu panas rupanya Nah, kemarin. in that all what we're saying, we need to build the trust relationship. Right. Hubungan kepercayaan perlu dikembangkan. Nah ini kita mau lihat dari bagaimana Yesus create trust ke dalam Petrus ke dirinya dia. Because how can we be led? Bagaimana Anda bisa dipimpin kami berdua kalau Anda nggak percaya kita? Nah itu takes time and we need your humility to open up your heart. Right. Dan kita berdua juga saling membuka hati, memberi diri. And I hope sharing kita pagi hari ini membukakan mata hati Anda that we are open. Right. And we are, kita nggak ada tipu kucing dalam karung. We are what we are. Kita give what we have. Right. Nah, di Matius 14 ayat 25, kita belajar di sini bagaimana Petrus bergabung dengan Yesus waktu dia berjalan di atas air. Nah, this is ternyata trust itu dibentuk melalui suatu circumstance. Situasi kondisi ya. Situasi kondisi. Di Matius 14 ayat 25. Pas mau baca yang ini. Ayat 25 ya. Iya. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Wow. Jam berapa saudara-saudara? I mean, if God want to test us and to train us, what time is it in? Jam 3. Itu apa? PM atau AM? AM. Mak. AM. Ya, kita mesti terlatih sih ya untuk yang kayak begitu-begitu ya. Makanya kadang-kadang when you are out of town or out of the country, my phone is I turn on the ringer. Siapa tahu ada visitasi jam 2 dan 3 malam. Melalui mama. So, nomor 1, perhatikan dong jamnya. Siapa yang berkata bahwa ikut Tuhan itu cuma Sabtu sore atau Minggu pagi jam 9 sampai jam 10. Amin. 3 AM dibangunin. Ya. And Yesus menampakkan diri. Who knows pewahyuan muncul jam 3 pagi. Ya. You know? Right. So you need to be alert, berjaga-jaga hati kalian. Datanglah Yesus berjalan di atas air. Nah, reaksinya Petrus secara rohani atau manusiawi? Coba. Ketika murid-muridnya melihat berjalan di atas air, jadi mata nggak ada gangguan penglihatan, mereka lihat ya. Tapi lihat reaksinya, mereka terkejut nomor 1 dan berseru. Orang terkejut berseru. Apa seruannya? Nah, kalau terkejut dan berseru aja nggak masalah. Bunyi seruannya, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Can you imagine itu kalau pas itu pasti Aku kenip lah. Yesus mengizinkan bapak-bapak tua loh nih. Ini udah pada kawin semua, udah punya anak loh nih. Oh ya udah berkeluarga lah ya. Dan bangsa Yahudi tuh kayak boru-boru gitu loh. Boru-boru. Boro-boro kayak Bukan, doli-doli. Doli-doli. Ya, Nah. doli-doli. Ini laki. Iya doli-doli, boru tuh perempuan. Salah. bukan Doli-doli. Ini orang Batak Saya tapi pikir- belum di. Halo Doli. Bagaimana
Gimana ini? Doli loh, ini keras. Waduh, Medan bersorak-sorai hari ini. Doli-doli. Tuh. Bayangin lu lihat cowok teriak-teriak kayak begitu. Oke, panjaitan, tambunan Simanjuntak, come on man. Siregar lagi nonton. Kalau juga. ada Siregar yang tidak bisa teriak kayak gini, I think you need Anton to Ziko, learn. ayo. Anda perlu, Tuhan Yesus izinkan kok Anda berteriak keras-keras jam 3 pagi. Iya, Bayangin betul, nih loh. betul. Ya. Dan ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, langsung kenipennya begini nih. Ini cara pruningnya nih. Langsung dia ngomong, tenanglah, aku ini. Jangan takut. Gak mungkin orang pakai kata-kata ini ngomongnya gini, tenang, jangan takut. Nah, itu gak jadi. Itu gak benar. Emosi. Nggak boleh. Kalau ngomong itu Begitu saya latihan ini loh. Saya latihan jadi Yesus loh. Untuk bagikan ini. Langsung aku ngeliat dia. sih kan langsung aku loh yang dibayangkan, karena memang aku tanaman yang paling dekat yang selalu dipacul itu loh. Dahulu kala Indri Jadul seperti itu, bukan seperti Yesus. Seperti itu. Kenapa? Ya apa yang di hatiku yang keluar. Kalau hatiku saya marah, ya begitu. Kalau hatiku nggak percaya Tuhan, ya begini. Jadi nadanya mesti disesuaikan ya, Ma'am. Pitch control. Tapi seperti Michelangelo loh ya, proses. Lu jangan geprek pakai gelas cleaner gitu, nggak bisa. Ngomongnya mesti tenang. Tenanglah. Jadi nggak boleh kayak gimana? Tenang dong, bisa ribet kok. Orang panik gituin nggak bisa ya. Ada yang suka ngomong begini, sudah, lepas. Gue ngatur. Banyak sekali gunting di rumah ini, saudara-saudara. Kenipen tuh terjadi tiap hari. Nah, Yesus menjawab dengan kalem. Makanya dia bisa ngomong, kita tuh, Yesus tuh kayak gini loh. Dia tuh bukan orang munafik, dia gak pakai topeng. Who he is what he does gitu loh. Ya, siapa beingnya dia is what he doingnya gitu. Jadi gak mungkin dong, dia kan raja damai. Mana mungkin ngomong tenanglah, teriak-teriak. Di dalam dia gak ada teriakan. Yel-yel tuh gak ada dalam dia. Aku ini, I am. Fear not. Don't be afraid. Amen. Ayat 29 apa ya? 29 kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Anda tahu kan berdasarkan pengalaman si Petrus Yohanes lari ke kuburan Yesus untuk validasi perkataan Maria Magdalena. Ya. Anda tahu nggak siapa yang lari belakangan? Petrus kan kegedean badannya. Terus yang takut masuk ke dalam tuh siapa kuburan? Petrus. Jadi ada kala orang ngomongnya gede, sebetulnya pengecut. Volumenya aja ya. Belum. Boombox. Jangan lama-lama ketawamu. So, kata Yesus, nah kalau Yesus tuh marah-marah, mana mau Petrus pengecut datang kepada dia? Datanglah. Nggak mungkin begitu dong saudara-saudara. Pasti dia orang pertama yang kabur. Dia dayung sendiri. Karena dia, Anda tahu nggak Petrus pengecut? Loh, yang nyangkal Yesus 3 kali di depan Imam Kayafas siapa? Kan dia takut. Ini this big guy is a fearful man sebetulnya. And kalau kita afraid, sebetulnya kita tuh kita tidak lagi bersama Tuhan. Kita lagi edging God out. He has the potential to be a courageous guy, you know. Bodinya ada dan tampang ada, suara ada. Dan memang akan jadi batu dia kan. Tapi for that moment dia masih kan bulu belum kelihatan kelak nanti kayak apa. Jadi Anda mesti lihat proses transformasinya dari seorang dalam tanda kutip buluh terkulai yang pelin-pelan menjadi seseorang yang solid. Ya, solid sekali. Kalau kita melihat suratan Rasul Petrus, saudara, surat 1 Petrus, 2 Petrus, kita lihat how loving, how gentle, and how stable he is, how consistent he is. Tapi dia nggak mulai seperti itu. Sabar ya. Iya, aduh kita kenipen aja terus-menerus dulu ya. Nah kalau saya ngomong kepada dia sabar, artinya saya lagi ngapain? Lagi pruning. Saya endure loh, Mem. Aku bertekun. Di hadapan kesaksian Anda semua ya, bersaksikan kita berdua, aku aman loh. Aku bisa kenipen dia.
Sabar ya. Sabar. So, di ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin. Nah, ini feeling itu bisa fickle. Tapi kalau feeling bersih bisa dengar suara Tuhan. Kan Kalau feelingnya bersih ya. because you feel the peace itu in your feeling kan. Right. Nah, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak lagi. Wah, si Doli berteriak lagi. Doli berteriak lagi. Tolonglah aku. Wow. Buat seorang Doli Petrus. Doli pemuda. Iya toh? Doli ya pemuda. Oh, pakai kuadrat ya. Iya. Buat seorang Doli Petrus. Waduh, untuk berani teriak. Wah, Kaban Jahe, Medan sih. Wah, luar biasa hari ini firman Tolong ini aku. buat Anda. You know what he's saying? Petrus lagi percaya Tuhan loh. Iya. That the helper is him. Mhm. Ayat 31 if. Ayat 31, segera. Kayaknya aku mau garis bawah yang ini. Ya, segera. Yesus mengulurkan tangannya, jadi tangannya langsung tuh, hand in hand, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nadanya juga gitu dong, men. Iya. Ya. Bagus. Nah, dia dapat pelajaran hari ini. Jangan langsung dasar. Gak boleh, tangan gak boleh di sini. Ya bahaya. Tangan jangan pernah taruh sini. Itu kalau encok saudara. Kalau encok boleh begini kayak omanya encok gini sambil Jadi- pijat. Tapi kalau ngomong sama saudara Simon begini Gak boleh bahaya. begini. Gak boleh begini terus ada begini lagi. Oh gak boleh begini. Wah tuh. Nah, Apos tuh. tapi kalau sampai kebablasan saudaranya refleks begini, jangan dihakimi. Kenipan. Ya, bilang aja, oh, I see that choleric wing. Ada sayap kolerik sedang dibuka. Ada sayapnya. Hati-hati mem, jangan pakai sayap sekarang ini. Ya, nggak boleh. Baru kapan jahe, lagi marah. Boleh begini itu saya begini-gini gitu. Nggak Kalau boleh. doli begini. Pencak silat nggak boleh saudara ya. Jadi bahasa juga kita jaga tone, pitch control ya. Jadi kita ya sebagai hamba Tuhan yang minta maaf ya. Kalau dulu membawa firman ini kok dihardik jemaat yang mendengar. Sorry. Iya. Semua yang semua di Cirebon, Ibu Ratna, yang di Russia with Love, semua yang di Papua, semua yang di Sulawesi, Manado, semua yang jemaat terkasih GGA. I am sorry. Ya kadang-kadang kita hamba Tuhan itu Saking menjadi passionnya. saking passionnya juga ya karena masa lalu atau apa ya, kita jadi poor representation atau poor apa ya reflection, cerminan yang buruk dari bagaimana approach Yesus dalam menangani 12 orang muridnya yang tercatat di dalam Tapi for Injil our ini. experience for the past 5 years, aku tahu sih. Kita berdua tuh tahu loh. Kita tuh sedang mengalami transformasi. Sayangnya yang dilihat Andanya baru transformasi. Kitanya lupa. Kita juga sedang ditransformasi. Jadi waktu saya ketemu kompadre ini, wah, batu pertajamannya kayak batu asak yang pertajam pisaunya Oma Cora tuh. Wah, licin kita. Either licin-licinan atau boyok-boyokan kita berdua. Nah, waktu kita ngalami itu, we both come to Jesus for help. Because we still trust Him. Thank Right. God. Anda bersyukur loh, kita para pemimpin masih lari ke Tuhan Yesus loh. Kita nggak lari ke keluar yang ke tempat lain. Bahaya itu. And we still come to Jesus and we wept. Right. We are broken. Sampai kita ngerti kalau Daud berkata di Mazmur 51 ayat 10, Tuhan, search my heart. Uji hati kami, selidiki hati kami. Berikan pada kami roh yang rela mentaati Engkau. Right. You know? Iya. So I'm glad that we did that. Nah, kita lihat di sini bahwa Yesus memakai 3,5 tahun khusus loh bersama murid-muridnya. He's such a great team leader ya. Team leader. And dia membangun nomor 1 di tim kecil itu budaya untuk kepercayaan. Kalau bahasa Inggrisnya ya ini kan dari bahasa Inggris ya. The culture of trust in the relationship. Terutama ke Petrus dulu. Karena kita tahu ya ujungnya di Yohanes 21 ternyata jadi 12 orang itu yang paling brutal ini menjadi gembala paling baik. Iya. He is the shepherd, Right. a shepherd heart. Jadi kalau Jadi Simon, mesti lihat kontrasnya ya. Kita baca jadi mengenai aku sih percaya Petrus. juga sih lu bisa jadi gembala gitu.
Kadang gue bandingin sama Petrus. Makasih ya. Kita mesti lihat kontrasnya dong dari bagaimana Petrus ditulis di dalam Injil, lalu bagaimana suratan Rasul Petrus di bagian lembar akhir Alkitab kita itu ya, di 1 Petrus, 2 Petrus. I mean such a contrast dari seseorang yang pelin-pelan, kok bisa ya secinta itu sama orang pelin-pelan tuh bisa nggak cinta orang tulus loh. Hari ini bilang oke, besok enggak, hari ini aku setia, besok iya. Jadi bahwa tekanan itu bisa berubah gitu orang pelin-pelan. Tapi kita melihat bagaimana stabilitas emosi dan jiwa dari seorang Petrus dalam suratan 1 Petrus, 2 Petrus di Alkitab. Luar biasa ya. Di suratan-suratan itu kita melihat seseorang yang serupa Jadi Kristus. nanti kalau Anda baca Alkitab, kan ada surat Petrus 1 dan 2. Kamu tulis juga di bawahnya dalam kurung Evelyn Nadiak 1 dan Evelyn Nadiak 2. Dia lagi menuju ke situ. Makanya Anda jangan putus asa sama Evelyn. Iya dong. Ma'am, thank you ya, nggak putus asa. Jangan putus asa sama saya yang dengar suara Tuhan, dia deputi saya. Aku bersih salah karena aku dengar Tuhan langsung. Nah, faktanya dia mau dibentuk. Gitu. Itu namanya being prophetic. Bukan pathetic. Kalau pathetic, you give up on her. You give up on me. Right. But those who are prophetic, you don't know kelak jadinya kayak apa. Iya. Maksudnya yang kelak jadinya kayak apa? Seperti apa sih Evelyn kayak Kristus? Nggak tahu. Pokoknya nanti Yesus kembali di awan-awan, you will see me, her, just like Jesus. Transform. Right. Nah, ini sesuatu misteri yang Allah sediakan, yang adanya tersembunyi dalam Yesus saja. Even for all of the people that we are leading now, Yes. ya, Tuhan itu punya gambaran yang begitu indah mengenai Anda sekalian. I mean, He is the master gardener, ya, yang tahu landscapingnya seperti apa. Kita kan cecep ini kita. Tapi ini Cecep kan, juga tahu loh kenipan pakai apa. iya, maksudnya Gunting aja kita tiga ukuran. asisten gardener. Lagi belajar ya. Lagi belajar. Pisau dipakai jadi gunting jadi pisau. Ya begitulah saudara. Anyway, we're gonna go on. Nah, Yesus memakai 3,5 tahun khusus hanya bersama murid-muridnya untuk bangun budaya kepercayaan. You know, it takes a trust untuk kita percayakan tanaman yang baru dibeli ke tangan Cecep. Aku ya. And it takes Oma Cora untuk kita bisa percaya bahwa semua porselen keramik yang baru pasti nggak pecah. Kalau sampai retak, Oma tahu. Bopel pun Oma tahu karena dia pemelihara yang luar biasa. So it takes a team, nggak sendiri gitu loh. Right. Just because we buy, we choose it, nggak berarti kita bisa jago semua. Yeah. I need matanya Oma untuk melihat, dan Oma udah ngitung nih berapa yang dibeli anakku nih, berapa yang dibeli Evelyn, apa aja yang dibeli. She's taking note and she write down. Melankolik itu tidak berhenti karena engkau tua, bahkan semakin menjadi-jadi pada waktu usiamu lebih lanjut. Get ready. Lebih teliti. Get ready itu sini. Pokoknya fase kita semua sudah sepakat kalau mau lihat Evelyn di masa 91 tahun, Oma Cora adalah modelnya pas Evelyn bersama Tuhan. Oh man. So GGA, you'll be taken care of. Ma'am, I think we need to make some series, several on this transformational Sure, gladly. leaders. Jadi ini porsi yang kita akan kunyah-kunyah, yang kita akan Mule over. that's the word. Selama 1 minggu ini, saya mengajak Anda untuk follow di minggu-minggu berikutnya, karena kita akan Bikin ini seri. bagaimana menjadi seorang transformational leader. Karena at some capacity Anda pun memimpin baik di rumah Of maupun course. di Toko. dalam kegiatan Anda sehari-hari. Nah, hari ini yang kita mau sampaikan karena waktu sudah mendesak adalah how to lead yourself first. Right. Boleh kita tutup dengan ini, If? Satu yang ini terakhir. Okay. This Okay, one ya. yeah. Next one. Peranan setiap kita dalam membangun hubungan ialah bangun kepercayaan. Saya mau tinggal firman hari ini adalah husband and wife build trust in your spouse. Right. Build trust in your children. Right. Both of us build trust to each other. Sementara kita dilatih Tuhan menjadi nakoda yang handal Yes. di tengah badai ini. Right. Right? So can I explain the books that we learn from? Sure. Nah, ada beberapa buku baru yang saya perkenalkan, dan saya mau bikin resep
kenapa buku-buku ini kok muncul gitu loh di dalam Okay, go pengajaran on. ini, right? Nomor 1, Anda mesti tidak bisa Anda bisa menjadi serupa Kristus dan mempengaruhi orang until you yourself first being developed. Nah, untuk itu kita perkenalkan buku yang membuat Anda berada bersama Tuhan. Karena semakin sering berada bersama Tuhan, ya semakin serupa Tuhan. Your proximity has to be with the presence of the Lord. Right. Buku itu dari Dallas Willard dulu. Oke, namanya tadi hidup sebagai seorang yang berroh disiplin. Kedua, latihan dengar Tuhan, karena of course karena kamu dekat dengan hadiratnya. Kemudian Ruth Haley Barton, Invitation to Retreat. Satu lagi, Invitation to Solitude and Silence. Nah, of course yang satu lagi EHS yang biru gunung es. Efek daripada belajar buku ini yang disebut barusan ini. Oke. 1, you can live together in Christ as a community. Anda baru bisa melakukan the doing-nya itu keluar dari the being. Baru bisa. Oke. Nah, ini semua the being. Apa yang Anda lihat buku ini the being. Nah, sekarang you become the church yang emosinya sehat. Right. You become, orang tuh ngelihat GGA, melihat Kristus jadinya. Karena ketemu sama kita yang mau ditransformasi. Dan untuk itu Anda mesti sehat emosinya sebagai leader. So you introduce, bagian yang belakang ini buku-buku menjadi doing-nya gimana. Kelakuan kita gimana, perilaku kita gimana, perbuatan kita, actionnya kayak apa. Nah, ini buku-buku ini. Okay? Dan emotionally healthy relationship. Nah, ini bagaimana kita berbangun hubungan sama Pastor Yves begini. Saya belajar, ada caranya untuk kita melatih hubungan yang baik ini. Right. Okay? So, nanti sisa bukunya yang selanjutnya kita akan bagikan minggu depan. Yeah. Okay? Yang sekarang kita di sini dulu karena waktu sudah habis. Right. And we want to give offering first. Yes, the announcement for offering is all on the screen. Yes. Ya, ini juga bisa dipublish di page GGA Community. You get your gadget. Ini akan mempermudah untuk Anda menabur untuk pekerjaan Tuhan yang sekarang masih kita lakukan dengan setia dan stabil, bahkan pada saat kita online seperti ini. Anda angkat persembahan Anda dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami memberkati setiap taburan persembahan kasih yang diberikan oleh jemaat Tuhan. Aku berdoa ada pelipat gandaan bagi mereka. Kami tidak kekurangan untuk segala macam perbuatan baik yang kami perlu lakukan by the direction of the Holy Spirit. Amen. Terima kasih Tuhan atas penyediaan-Mu. Dalam nama Yesus Dalam kami nama ucap Yesus. syukur dan kami berdoa. Amen. Amen. Well, kita come to the end of our live streaming today. By the way, memang ini adalah live streaming. Terima kasih Anda telah menyaksikan dan turut belajar bersama-sama. Anda bisa replay lagi, dengar ulang karena semua materi ini tersedia available di page Indri GGA Community yang juga mungkin kita akan share di Indri Gautama Facebook. Juga nanti akan di rerun, disiarkan kembali nanti sore di platform YouTube. Anda bisa share any time of the day, during the week. Anda bisa dengarkan lagi untuk bisa bertumbuh bersama-sama. Firman Tuhan perlu didengar berulang-ulang. Terima kasih telah menyaksikan dan turut beribadah bersama dengan kami pada pagi hari ini. AGC Community, Pak Antos dan semua kawan-kawan online. Kita akan undur diri. God bless you. Sampai ketemu minggu depan. Bye. Bye.